Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai stres dan manajemen stres. Kelompok 6 ini beranggotakan Farhan Setiawan, Ari Widya Rahmawati, Meli Handayani, Umi Latifah, Ina Aulia Rustanti, Diva Aulia Rahma, dan Aliza Fahirah. Stres merupakan suatu ketidakstabilan antara tuntutan dan kemampuan individu, di mana tuntutan yang diterima lebih besar dari kemampuannya, serta ketidakmampuan mengatasi ancaman yang dihadapi oleh mental, fisik, emosional, dan spiritual manusia, yang pada suatu saat dapat mempengaruhi kesehatan fisik manusia tersebut. Manajemen stres. Manajemen stres adalah suatu program untuk melakukan pengontrolan atau pengaturan stres yang bertujuan untuk mengenal penyebab stres serta mengetahui teknik-teknik mengelola stres. Manajemen stres ini lebih dari sekadar mengatasinya, melainkan bagaimana belajar menanggulanginya secara adaptif dan efektif. 3 tahap manajemen stres menurut Taylor. Tahap pertama, partisipan mempelajari apakah stres itu dan bagaimana mengidentifikasi stresor dalam kehidupan mereka sendiri. Tahap kedua, mereka memperoleh dan mempraktekkan keterampilan untuk mengatasi stres. Tahap ketiga, partisipan mempraktekkan teknik manajemen stres yang ditargetkan situasi penuh stres dan memonitor efektivitas teknik itu. Cara mengelola stres. Mengelola stres dapat dilakukan dengan berkonsentrasi. Konsentrasi sangat penting dan perlu dilatih. Pikiran tidak boleh dibiarkan melayang-layang karena dapat menyebabkan gangguan konsentrasi dan menimbulkan stres. Keterampilan belajar. Agar tidak stres, mahasiswa perlu memiliki berbagai skill belajar yang sesuai sehingga bisa belajar secara efektif juga efisien dalam menggunakan daya dan waktu serta sumber lainnya. Istirahat yang cukup. Keterampilan istirahat, santai, bukan leha-leha, maka besar kemungkinan akan mengalami stres. Percakapan kalbu. Dalam hal menangani stres, perlu bisa secara sadar mengganti isi percakapan yang tidak mendukung dengan kalimat yang bisa mendukung. Langkah ini biasa disebut dengan percakapan kalbu. Manajemen waktu. Selain skill belajar, skill penting yang perlu juga dikuasai untuk menangani stres adalah manajemen waktu. Untuk keperluan tersebut, maka sangat perlu memiliki paradigma waktu yang tepat. Jaringan pendukung. Dalam keadaan stres, sebaiknya kita berusaha bertemu dengan teman, sehingga paling tidak kita tetap punya penghayatan tidak sendirian yang sungguh mencekam. Materi selanjutnya yaitu tentang perbedaan jenis stres berdasarkan efeknya. Yang pertama di sini ada stres baik. Jenis stres ini berada dalam dosis yang baik yang berefek untuk sistem imun manusia. Stres baik ini membuat seseorang lebih terpacu dan menikmati proses mencapai tujuan atau impiannya. Yang kedua ada hipostres. Jenis stres ini terjadi ketika seseorang tidak menemukan tantangan atau kekhawatiran dalam hidupnya. Jenis stres ini memberikan efek perasaan depresi. Dan yang ketiga distres akut. Jenis stres ini terjadi saat seseorang berusaha menahan rasa stres dalam jangka waktu yang cukup lama. Distres akut ini memicu efek hipostres pada seseorang. Dan yang keempat ada distres internal. Jenis stres ini memberikan dampak buruk bagi individu yang mengalaminya. Distres ini bersumber dari pengalaman buruk, ancaman, dan perubahan situasi yang tidak nyaman. Dan yang terakhir ada eustress. Jenis stres ini membuat pikiran dan tubuh manusia menjadi lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan. Jenis stres ini memberikan efek yang membuat tubuh menjadi lebih dewasa. Yang selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi stres. Di sini ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi stres. Yang pertama faktor biologis, yang kedua faktor psikologis, dan yang ketiga faktor lingkungan. Faktor biologis ini seperti genetika, diet, tidur, penyakit, kelelahan, postur tubuh, dan sebagainya. Untuk faktor psikologis seperti persepsi,
perasaan dan emosi, situasi, pengalaman hidup, krisis kehidupan, dan sebagainya. Dan untuk faktor lingkungan yaitu seperti lingkungan sosial. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya, faktor biologis. Yang pertama, faktor genetika. Faktor genetik merupakan salah satu yang mempengaruhi stres. Riset menunjukkan ada hubungan antara DNA dan stres kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengalaman hidup. Contoh pengalaman yang menimbulkan stres, salah satunya pada masa seseorang sakit, demam, patah tulang, dan sebagainya. Yang ketiga, tidur. Apabila seseorang mengalami kurang tidur atau tidur tidak nyenyak, maka akan mengakibatkan stres dalam dirinya. 4. Diet. Kekurangan dan kelebihan nutrisi cenderung mempengaruhi proses metabolisme tubuh, sehingga menimbulkan stres. Selanjutnya, yang kelima, postur tubuh. Postur tubuh merupakan fungsi dari kerangka perototan tubuh secara keseluruhan. Jika postur tubuh tidak baik, maka akan berdampak pada sistem organ-organ tubuh. Dengan begitu, stres akan muncul. Yang keenam, kelelahan. Kelelahan ini merupakan suatu kondisi di mana reseptor sensoris atau motor kehilangan kemampuan atau kekuatan untuk merespons stimulus, sehingga dapat menyebabkan stres. Yang ketujuh, penyakit. Penyakit merupakan suatu gangguan fungsi atau struktur tubuh yang menyebabkan kegagalan dalam mencegah datangnya stresor. Yang kedelapan, adaptasi yang abnormal. Pada umumnya, penyakit-penyakit yang dialami manusia disebabkan oleh respon adaptif yang abnormal dari satu atau lebih organ-organ tubuh terhadap stres. Faktor psikologis. Yang pertama ada persepsi. Sumber stres bukanlah perbuatan orang lain, melainkan persepsi dari pengamatan sendiri atas perilaku orang lain. Yang kedua ada perasaan dan emosi. 7 macam emosi yang berkaitan dengan stres yaitu kecemasan, rasa bersalah, kekhawatiran, kemarahan, kecemburuan, kesedihan, dan kedukaan. Yang ketiga ada situasi. Tipe-tipe situasi yang dapat menimbulkan stres yaitu ancaman, frustasi, konflik, dan ketakutan. Yang keempat ada pengalaman hidup. Setiap kejadian memiliki implikasi psikologis. Ada beberapa kejadian yang mungkin dapat menimbulkan stres, seperti perubahan hidup, masa transisi kehidupan, dan krisis kehidupan. Faktor psikologis yang kelima, ada keputusan hidup. Keputusan hidup memiliki konsekuensi psikologis yang lama dan akan menentukan jalan hidup serta kesehatan mental individu. Yang keenam ada perilaku, behavior. Perilaku secara umum didefinisikan sebagai suatu output dari setiap tindakan hierarki dari sistem saraf seperti sensasi, perasaan, emosi, kesadaran, penilaian, dan lain-lain. Setiap perilaku tersebut dapat menyebabkan stres dan juga merupakan akibat dari stres. Baik, selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi stres. Yang menjadi sumber stres manusia pada dasarnya adalah manusia itu sendiri. Manusia dalam lingkungan kehidupan sosial yang lebih luas. Lingkungan sosial ini dapat dikategorikan sebagai sumber stres. Selanjutnya, penyesuaian terhadap stres. Penyesuaian terhadap stres merupakan respon individu dengan cara tertentu terhadap jenis stres yang dialaminya. Masing-masing individu berbeda-beda cara penyesuaiannya terhadap beragam stres. Nah, penyesuaian terhadap stres ini dipengaruhi oleh 1. Kemampuan yang dimiliki, misalnya inteligensi, kreativitas, kecerdasan, serta emosional. Dan yang kedua, pengaruh dari lingkungan. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, bagaimana pengembangan dirinya. Dan yang kelima yaitu usia. Langkah-langkah penyesuaian terhadap stres secara umum. Yang pertama,
Individu secara psikofisiologis menilai situasi stres, kategorisasi stres, dan memperkirakan bahaya yang berkaitan dengan stres. Yang kedua, merumuskan alternatif tindakan yang paling mungkin dilakukan, baik secara disadari ataupun tidak. Yang ketiga, melakukan tindakan yang terarah dalam rangka penyesuaian terhadap stres. Yang keempat, feedback 2 langkah terakhir merupakan langkah paling sulit. Macam-macam penyesuaian diri terhadap stres ada 2, yaitu yang pertama, penyesuaian yang sifatnya berusaha atau membantu mengatasi secara lebih terarah sumber stres yang ada, disebut dengan penyesuaian efektif. Yang kedua, penyesuaian yang bersifat mengurangi atau memperlemah simptom stres atau gejala stres. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.